wabarakatuh. Hai guys, ketemu di channel aku di Gracie Queen Love. Ini untuk first time-nya nih, pertama kalinya aku bikin YouTube dan itu sangat deg-degan sekaligus bahagia. Mudah-mudahan bisa diterima sama kalian semua dan apa yang aku sampaikan nantinya itu bisa menambah ilmu-ilmu buat kalian semua dan buat aku khususnya seperti itu. Oke guys, kenalin dulu, namaku Gracie Quanita Octavia. Aku semester 6 di kelas weekend Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama Semarang. Yuk, sebelum lebih jauh kenal sama aku, jangan lupa dong like, comment, and subscribe. Oke guys, hari ini kita mau membahas tentang salah satu yang kemarin aku ikut pelatihan tentang logistik, yaitu mengenai Introduction to Logistics and Supply Chain Management. Dari judulnya aja udah agak berat ya, tapi nggak seberat hidup kita kok, santai guys. Ini mah semoga bisa kita pelajari dengan yang gampang. Apa sih sebenarnya itu logistik itu kan? Kalau menurut aku logistik itu adalah suatu rangkaian proses di mana di sana tuh adanya planning atau perencanaan, lalu diimplementasikan, dan pastinya itu ada pengontrolan alias pengawasan yang baik dan benar untuk mencapai tujuan dari logistik tersebut, seperti itu. Lalu apa aja yang ada di dalam logistik ya? Yang ada di dalam logistik itu biar gampang nih, udah aku singkat-singkat nih. Aku singkatnya adalah jadi Intragu. Jadi Intragu. Apa sih jadi Intragu? Jadi di dalamnya itu ada itu dari kata belanja. Jadi logistik itu pasti kita belanja ya, belanja atau purchasing, ada belanja. Lalu D-nya itu ada distribution, pasti ada saluran distribusinya. Lalu In-nya itu inventory, ada inventory. Lalu Tra-nya adalah transportation. Transportasi ada banyak sih, ada dari darat nih. Darat itu kayak misalnya mobil, terus misalnya motor, misalnya mobil pick up kayak gitu yang jalan-jalan, itu dari darat. Lalu kalau yang dari laut itu seperti kapal laut. Lalu kalau untuk yang dari udara ya seperti kita tahu adalah pesawat. Terus yang terakhir nih, yang paling penting adalah GU. Apa GU ya? GU itu gudang atau warehouse. Kalian semua pasti punya gudang kan di rumah? Ayo jawab, punya gudang kan? Punya lah, karena kita semua itu pasti punya gudang di rumah. Jangan pikirnya yang gede-gede ya, rumahku kan kecil kak. Bukan seperti itu. Tapi kita lihat nih, kita punya baju nih, baju itu kan juga kita pasti naruhnya di gudang, alias gudang almari atau gudang penyimpanan baju. Satu. Lalu kita pengen bikin bikin telur ceplok gitu ya, kita bisa punya gudang. Kita di rumah punya gudang juga tuh, gudang kulkas. Nah jadi diubah pola pikir, gudangnya itu bukan yang dalam konteks besar, tapi gudang itu adalah tempat penyimpanan yang ada di rumah, seperti itu guys. Lalu apa sih pentingnya kita belajar logistik? Karena customer sekarang atau konsumen sekarang itu nggak kayak zaman dulu guys, nggak kayak zaman jadul gitu, zaman old gitu, yang mereka tuh selalu pengen tuh lihat harga, terus lokasinya di mana, terus pastinya pengen lihat informasi tersebut gitu. Tapi kalau yang konsumen sekarang
itu tuh mereka tuh hanya mementingkan teknologi, customer dan customer. Jadi mereka tuh pakainya sekarang tuh gadget guys, gadget kayak handphone. Lalu mereka tuh belinya tuh gampang gitu karena mereka tuh pengennya tuh praktis guys, pengennya tuh yang cepet telepon, cuma pencet pencet aja tuh mereka tuh udah langsung barang datang gitu kan, kayak di Shopee, terus beli lapak, buka lapak, terus macam-macam lah, banyak guys. Jadi memang itu adalah perbedaan customer zaman lalu dan customer zaman sekarang kayak gitu. Dan yang pasti gimana nih kita biar bisa ngeraih customer, ya kita tuh harus punya big data guys. Jadi kita tuh harus tahu gitu apa sih sebenarnya yang customer itu inginkan gitu. Kita bisa punya dari big data itu, kita bisa lihat hobi dari customer ini apa, terus juga volume untuk pembelanjaannya tuh mereka seringnya apa. Jadi memang kita tuh harus ada risetnya dan kita masukkan dalam big data tersebut, seperti itu. Lalu logistik juga harus kita pelajari, penting kita pelajari karena dengan logistik yang baik, insya Allah guys, kita itu itu tuh logistik tuh sangat diperlukan di dunia ini gitu, di dunia ini. Dari hal terkecil tadi kayak kita di rumah baju, ataupun waktu mau beli telur waktu mau masak telur kita pengen ambil dari kulkas gitu, ataupun di perusahaan-perusahaan besar gitu. Karena untuk saat ini ahli logistik itu insya Allah sangat diperlukan karena mereka yang bisa mengatur, yang memang mempunyai kayak ilmu-ilmu yang memang kalau istilahnya tuh sudah mumpuni di bidang logistik, itu pasti mereka akan dicari guys, seperti itu. Jadi selain itu, selain ilmu logistik, kita juga punya supply chain management di dalam logistik itu sendiri, yaitu adanya rantai pasok. Di situ itu kita bisa rantai pasok itu semuanya jadi satu, saling keterkaitan, kayak ada yang supplier, distributor, agen yang terangkai menjadi satu dan menciptakan supply chain management yang baik dan akhirnya mencapai tujuan yang ditetapkan dari logistik tersebut. Yang pasti kalian pengennya untung dong, ya dong, pengusaha ataupun yang entrepreneur itu pasti pengennya tuh laba seperti itu. Oke guys, segitu dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian berkenan. Mungkin di sini juga banyak yang lebih ahli daripada saya, juga banyak yang pastinya lebih perfect untuk menjelaskan, tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik sama kalian. Intinya adalah tadi ya, jadi intragu, logistik itu jadi intragu. Jadinya adalah belanja, D-nya adalah distribusinya, I-nya adalah inventorinya, Tra-nya adalah transportasinya, dan Gu-nya adalah gudang. Udah kayak gitu ya guys. Sampai jumpa lagi di channel aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.